Enggak apa-apa teh. Ayu bisa sendiri kok, Ayu udah sehat. Ucap Ayu meyakinkan. Tapi kamu sendirian nak. Mending ikut tante aja nemenin tante. Ucap Rita yang masih tidak tega kalau Ayu sendirian di rumah. Antara biar aku suruh Syasa nemenin ke rumah tante, tenang saja. Ucap Ayu tersenyum. Kalau begitu biar tante antar kamu pulang ya, tante belum tahu rumah kamu. Ucap Rita menggandeng tangan Ayu dan mereka pun berjalan keluar rumah sakit menuju parkiran. Sesampainya di parkiran, Ayu dan Rita pun langsung masuk ke dalam mobil duduk di jok belakang berdua. Kita antar Ayu pulang ke rumah ya Pak, ucap Rita memberitahu. Baik Nyonya, tapi saya belum tahu alamat rumahnya. Ucap Pak sopir. Jalan aja dulu Pak, biar nanti Ayu yang ngasih tahu arah-arahnya, ucap Rita. Oh baik Nyonya, ucap Pak sopir melajukan mobilnya meninggalkan parkiran rumah sakit. Keluar dari rumah sakit, Ayu menoleh memandang sedih. Harusnya nenek juga ikut pulang ke rumah. Tanpa terasa air mata Ayu kembali lagi menetes karena ia akan sendirian di rumah. Ayu, panggil Rita lembut sambil menggenggam tangannya. Nangis boleh nak, tapi jangan berlarut-larut ya, masih ada tante. Kamu bisa nganggep tante mama kamu sendiri sayang. Ucap Rita yang lalu memeluk Ayu. Ia juga tidak bisa melihat orang bersedih. Pak Ujang mendengar dan melihat dari spion pun juga ikut sedih karena nasib Ayu sangat kurang beruntung. Ia mendengar cerita dari pembantu lain kalau Ayu mengalami nasib kurang beruntung. Saat ini ia melihat sendiri bagaimana malangnya nasib anak itu. Setelah cukup lega, Ayu pun melepaskan pelukannya lalu mengelap air matanya. Maafin Ayu tante, baju tante jadi basah karena terkena air mata Ayu. Ucap Ayu yang tidak enak. Enggak apa-apa kok, kamu nggak mau makan dulu? Tanya Rita. Enggak tante, Ayu masak di rumah saja nanti, ucap Ayu menolak karena dia tidak berselera. Meng Dadang nanti berhenti di restoran yang biasa ya, ucap Rita. Baik Nyonya, ucap Meng Dadang membelokkan mobilnya ke restoran langganan majikannya. Mak Dadang pun memarkirkan mobilnya di parkiran restoran. Ini Meng, beli makanan seperti biasanya saja. Dibungkus ya, ucap Rita yang memberikan uang 500.000. Mak Dadang menerima uang itu lalu keluar dari mobil membeli makanan kesukaan nyonyanya. Kamu nggak pilih-pilih makanan kan sayang? Tanya Rita. Enggak tante, semua Ayu makan kok, jawab Ayu. Ya udah biar nanti kamu nggak perlu masak di rumah. Persediaan camilan atau bahan-bahan di dapur masih ada. Tanya Rita lagi karena ia sekalian jalan pulang. Enggak tante, udah itu aja udah cukup. Ucap Ayu menunduk. Hutangku ke tante dan ke Abraham sudah sangat banyak. Ayu selalu merepotkan tante. Ucap Ayu sendu. Tante ikhlas yuk. Enggak usah diganti pun tante enggak akan nagih. Hitung-hitung tante berbuat kebaikan. Tante selalu menghamburkan uang, tidak pernah bersyukur dan selalu mengeluh setiap enggak ngedapetin tas incaran tante. Ucap Rita yang tidak sadar bercerita. Ayu hanya tersenyum saat Rita terus saja bercerita tanpa henti. Ayu hanya mendengarkan karena berkomentar pun ia bingung. Pintu mobil pun dibuka. Meng Dadang kembali dengan membawa 3 kantong plastik berukuran sedang. Sudah Nyonya, mau mampir lagi ke tempat lain? Tanya Meng Dadang sebelum menjalankan mobilnya. Enggak ada Pak, udah, bukan Rita yang menjawab tapi Ayu. Lu tante kan mau beliin kamu camilan sayang, ucap Rita. Enggak usah tante, Ayu enggak terlalu suka nyemil. Mending kita segera pulang dan istirahat saja. Ucap Ayu tersenyum. Ayo Pak jalan, ke alamat X Gang X Pak. Ucap Ayu memberitahu alamatnya. Baik Nona, ucap Meng Dadang melajukan mobilnya meninggalkan restoran dan menuju ke alamat yang diberitahu Ayu. Begitu memasuki kawasan tempat Ayu tinggal, banyak orang yang melihat karena mobil yang dipakai Rita bukan mobil yang biasa dipakai Abraham. Semua orang takjub melihat mobil mewah lewat di tempat yang masih terpencil di pinggiran kota. Itu Pak yang halamannya luas cat hijau, beritahu Ayu ke Pak Dadang. Pak Dadang langsung membelokkan mobilnya ke halaman rumah Ayu. Untuk sesaat Rita memperhatikan dari dalam mobil rumah Ayu yang begitu sederhana namun sangat rapi dan sejuk. Ayu pun turun dari mobil disusul Rita yang juga turun. Pak Dadang mengambil barang-barang yang tadi dibeli dan membawanya mengekori di belakang Ayu dan Rita. Bisumi yang kebetulan sedang berada di teras rumah melihat ada mobil mewah memasuki halaman rumah Ayu, ia pun langsung menghampiri. Ayu! Teriak Bisumi. Ayu menoleh dan menganggukkan kepalanya, iya Bi, ini saya. Bisumi langsung menghampiri dan memeluk Ayu sambil menangis.
Maafin ya Yu, karena belum sempat jenguk kamu sama nenek, ucap Bisumi. Enggak apa-apa Bi, Ayu sudah sembuh kok, ucap Ayu pelan. Perlahan Bisumi pun mengendurkan pelukannya lalu melihat ke arah Rita dan sopirnya. Kenalin Bi, ini Tante Rita, mamanya Kak Abraham, dan ini sopirnya Pak Dadang, ucap Ayu mengenalkan ke Bisumi. Bisumi pun mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Rita dan sopirnya. Saya Bisumi, tetangganya Ayu. Rita menjabat tangan kembali dan tersenyum. Kalau pingin mampir rumah saya di sebelah Bu, ucap Bisumi ramah. Kapan-kapan saja Bi, ucap Rita yang juga menjawab dengan ramah. Bisumi pun pamit untuk pulang ke rumah. Ayu pun membuka pintu rumahnya yang sudah 3 hari ini tidak dihuni. Silahkan masuk Teh. Maaf rumah Ayu kayak gini keadaannya, ucap Ayu mengajak Rita dan Pak Dadang masuk. Ini ditaruh di mana Non? Tanya Pak Dadang. Sini Pak, biar saya taruh di belakang, ucap Ayu menerima paperbak yang dibawa Pak Dadang lalu pergi ke dapur untuk menaruhnya di sana. Rita melihat semua sudut rumah Ayu. Ia melihat kamar Nenek Saroh dan kamar Ayu dari pintu tidak berani masuk. Ya Allah, ternyata rumah Ayu seperti ini. Rita merasa sesak sekaligus merasa tertampar karena kehidupannya berbanding terbalik dengan ia yang serba ada dan berkecukupan. Merasa puas berkeliling, ia pun duduk di kursi teras depan rumah memandang bunga-bunga yang begitu indah bermekaran. Ayu kembali ke depan membawa minuman teh untuk Rita dan Pak Dadang. Lu Pak Dadangnya mana Tan? Tanya Ayu saat sampai di teras. Balik ke mobil lagi Yu, jawab Rita yang mengalihkan perhatiannya melihat Ayu. Ini diminum dulu tehnya, biar aku panggil Pak Dadang dulu ke sini minum teh, ucap Ayu setelah menaruh tehnya di meja. Rita hanya mengangguk dan tersenyum sambil memperhatikan Ayu yang menjauh. Ayu mengetuk pintu mobil dari luar. Pak Dadang pun terbangun dari tidurnya saat mendengar kaca mobilnya diketuk. Iya Non? Tanya Pak Dadang. Ayu buatin teh Pak, ayo minum, ucap Ayu mengajak Pak Dadang meminum teh yang ia buat. Tapi Non, saya di sini saja ya, nggak enak nanti ganggu Non Ayu sama Nyonya Rita mengobrol, ucap Pak Dadang tidak enak. Kalau begitu Ayu ambilkan bawa ke sini ya Pak, ucap Ayu yang balik lagi ke teras dan mengambil cangkir teh milik Pak Dadang. Loh Yu, mau dibawa kemana? Tanya Rita bingung karena Ayu membawa cangkir tehnya. Aku anterin ke Pak Dadang Tan. Ia malu katanya mau minum di dekat mobil saja, ucap Ayu memberitahu. Ayu juga membawa roti kering juga. Kamu terlalu baik Yu, gumam Rita sambil melihat Ayu yang mengobrol dengan Pak Dadang. Setelah mengobrol sedikit Ayu balik lagi ke teras menemani Rita. Tante mau bawa sayuran enggak? Nenek nanam sayuran di belakang rumah, ucap Ayu. Oh iya, Tante mau lihat dong, ucap Rita menatap Ayu dengan antusias. Nanti baju sama sepatu Tante kotor, biar Ayu saja yang metikin. Tante tunggu di sini saja, ucap Ayu yang takut membuat barang-barang mewah Rita kotor. Enggak Papa sayang. Ayo, Tante pingin lihat. Di rumah Tante juga membuat kebun, tapi kebun bunga bukan sayuran, ucap Rita bercerita. Tapi Tan, Ayu ragu-ragu. Rita pun langsung menggandeng tangan Ayu dan mengajak Ayu. Ayo tunjukin lewat mana jalannya, tanya Rita seperti anak kecil yang akan mendapatkan hadiah. Ayu pun berjalan masuk ke dalam rumah dan melewati dapur untuk ke kebun belakang. Tanamannya ada yang layu karena sudah 3 hari tidak ada yang mengurusi. Wah, banyak banget tanamannya Yu, ucap Rita takjub. Ia yang orang kaya tidak pernah melihat langsung sayuran yang masih ditanam begitu senang dan antusias. Iya, setiap hari nenek yang mengurusnya Tan. Ayu hanya membantu memanen dan sesekali menanam. Tante mau sayur apa biar aku petikan? Tanya Ayu. Tomat Yu, tapi aku mau metik sendiri. Kamu petikan saja kangkung sama sawi aja ya, jangan banyak-banyak, ucap Rita tersenyum lebar. Ini wadahnya Tan. Hati-hati ya kalau ada ulet bulu, ucap Ayu cekikikan. Ah masak iya ada, ucap Rita menyepelekan. Ia pun memetik tomat yang sudah matang dengan satu persatu dan hati-hati sekali karena takut akan merusak buah yang belum matang. Loh Tan itu, di pundak Tante, ucap Ayu berteriak dari kejauhan. Apaan sih Yu, jangan nakut-nakutin dong, ucap Rita yang takut ingin menoleh melihat. Wah ulat Yu, ulat, cepet buang tolong, teriak Rita heboh sambil memejamkan matanya. Ayu mendekat menghampiri Rita. Ia mencari kayu terlebih dahulu untuk membuang ulat itu. Udah Tan,
Ucap Ayu tersenyum. Sebenarnya ia ingin tertawa, namun ia takut Rita akan marah padanya. Makasih Ayu, ucap Rita yang menengok kanan kiri takut kalau ada ulat lagi. Dibilangin gak percaya? Tante tunggu aja di gubuk biar Ayu yang metikin ya. Ucap Ayu menunjuk sebuah gubuk di pinggir kebun. Iya aja deh. Sebenarnya tante gak takut. Cuma geli aja, ucap Rita bergidik. Ia pun menuju ke gubuk kecil yang ditunjuk Ayu dengan hati, melewati pohon tomat takut ada ulat lagi. Saat ingin duduk, ia melihat ada pohon singkong. Ayu, ini pohon singkong kan? Tanya Rita berteriak sambil memegang daun singkong. Iya Tan, Tante mau daunnya. Tanya Ayu yang juga berteriak melihat Rita. Tante mau singkongnya Yu. Pingin buat kolek kayaknya enak. Ucap Rita. Tapi gimana cara metiknya Yu? Digali? Tanya Rita karena ia tidak tahu. Hanya tahu membeli, mengolah dan memakannya. Dicabut Tan, tapi harus orang kuat. Ucap Ayu menghampiri Rita setelah memetik tomat, sawi dan kangkung. Terus siapa dang? Kalau Tante nggak mungkin kuat Yu. Tangan Tante aja hampir sama dengan pohonnya. Kamu juga kan baru sembuh. Ucap Rita bingung. Oh iya, kan ada Pak Dadang Yu. Kamu panggil dia biar dia yang nyabut. Hihi. Ucap Rita cekikikan. Iya ya, aku lupa ada Pak Dadang. Kalau gitu aku panggil dulu Tan. Ucap Ayu berlalu pergi masuk ke dalam rumah dan menghampiri Pak Dadang yang masih meminum tehnya. Pak. Panggil Ayu yang membuat Pak Dadang terkejut dan tersendak. Astagfirullah Non, jangan buat Bapak kaget napa. Ucap Pak Dadang sambil mengelap mulutnya. Hehe, maaf Pak kalau buat Bapak kaget. Dipanggil Tante Rita tuh. Ucap Ayu yang tidak memberitahu untuk mencabutkan singkong. Oh iya, di mana Non? Ada apa? Tanya Pak Dadang heran dan bingung. Udah ayo ikut aja Pak, ajak Ayu yang berjalan terlebih dahulu. Pak Dadang pun mengikuti Ayu di belakang dan masuk ke kebun. Ia bingung kenapa harus diajak ke kebun. Sesampainya di gubuk Rita yang sudah menunggunya pun langsung tersenyum lebar melihat kedatangan Pak Dadang. Ianya ada apa? Tanya Pak Dadang setelah sampai di depan Rita. Tolong cabutin singkong dong Pak, saya mau buat kolek nanti. Hehe. Ucap Rita meringis. Oh, gampang itunya. Ucap Pak Dadang sombong lalu mendekati pohon singkong dan mencoba mencabutnya. Ih, kok keras ya? Jangan-jangan besar nih isinya. Ucap Pak Dadang. Ayo Pak tarik lebih kuat lagi. Masak badan aja yang besar nyabut singkong gak bisa. Cibir Rita agar Pak Dadang merasa emosi dan mendapatkan kekuatan kembali. Wah nyonya meragukan kemampuan saya, ucap Pak Dadang mencoba kembali mencabut dengan kekuatan penuh. Saking penuhnya Pak Dadang sampai jatuh terduduk ke belakang. Dengan singkong yang masih ia pegang. Buahahaha, hahaha Pak Dadang memang hebat dan kuat. Ucap Rita sambil tertawa dan memberikan 2 jempolnya. Ayu pun ingin membantu Pak Dadang untuk berdiri, namun Pak Dadang menolak dan memilih bangun sendiri. Sudah kan ya? Atau mau lagi? Tanya Pak Dadang memastikan sebelum ia kembali ke mobil. Sudah Pak, itu aja udah cukup kok. Isinya besar banget, pantas tadi Pak Dadang sempat kesusahan. Ucap Rita. Bukan kesusahannya, tapi belum dikeluarin aja kekuatannya, ucap Pak Dadang sombong. Ayu hanya menggelengkan kepalanya. Ia memilih masuk ke dalam rumah mengambil pisau untuk memisahkan singkong dari batangnya. Ini Pak, tolong bawa ke mobil ya. Ucap Ayu memberikan 3 kantong plastik dengan isi yang berbeda-beda. Siap Non. Ucap Pak Dadang menerima kantong-kantong plastik itu dan berlalu pergi terlebih dahulu. Ayo Tante kita masuk dan bersih-bersih, ucap Ayu mengajak Rita untuk kembali masuk mencuci tangan dan kakinya. Rita pun mengikuti Ayu di belakang dan menuju ke kamar mandi mencuci tangan dan kakinya. Setelah itu gantian Ayu yang membersihkan tangan dan kaki. Tante pulang ya sayang, ingat kalau ada apa-apa kabarin Tante atau Abraham ya. Ucap Rita yang ingin pulang. Iya Tante, Tante tenang aja. Ucap Ayu meyakinkan Rita. Dah ya, kamu istirahat ya. Ucap Rita yang bercipika-cipiki dengan Ayu lalu keluar dari rumah diikuti Ayu berjalan di sampingnya yang juga mengantar sampai teras. Saat mobil meninggalkan halaman rumah Ayu masuk rumah dan memilih membersihkan diri terlebih dahulu lalu beristirahat. Sebelum masuk ke kamar mandi, ia mencari baju ganti terlebih dahulu, baju santai celana pendek dan kaos oversize.
dan menuju ke kamar mandi. Tidak butuh waktu lama Ayu pun selesai membersihkan dirinya dan mengistirahatkan tubuhnya. Ayu mengambil ponselnya yang berada di dalam tas dan memberi kabar Syasa untuk datang ke rumahnya. "Syasa, kesini dong temenin gue," begitu isi pesan Ayu. Belum dibalas, mungkin Syasa masih sibuk. Atau ada acara. Ayu memilih memejamkan matanya. Dan tidak butuh waktu lama Ayu pun menyelami lautan mimpinya. Abraham yang baru selesai meeting pun kembali ke ruangannya. Ia memijat pangkal hidungnya karena merasakan pusing. Hendy pun mengetuk pintu ruangan Abraham. "Masuk," ucap Abraham dari dalam. "Permisi tuan, saya mau menyerahkan proposal yang Anda minta," ucap Hendy menaruh map di meja Abraham. "Klien ini kembali ke sini lagi kapan?" tanya Abraham yang membuka proposal dari klien yang mengajukan kerjasama. "Lusa tuan, karena besok mereka belum kembali dari luar kota," ucap Hendy. "Masih ada waktu, nanti saya cek di rumah Hen. Kepalaku pusing, saya mau pulang." "Kamu urus perusahaan ya?" ucap Abraham. "Apa perlu saya antar tuan?" tanya Hendy khawatir kalau Abraham menyetir sendiri. "Tidak usah Hen, biar aku telepon Pak Dadang saja buat jemput," ucap Abraham. "Oh, baik, kalau begitu saya permisi dulu tuan," ucap Hendy pamit kembali lagi ke ruangannya. Abraham hanya mengangguk. Ia pun mencoba menghubungi Pak Dadang. "Halo Pak, bisa jemput saya ke kantor sekarang?" "Oh ya, saya tunggu." Kalau begitu Abraham pun mematikan sambungan telepon. Rita yang baru sampai rumah pun turun dari mobil dan langsung masuk ke rumah. Pak Dadang mengantarkan barang-barang Rita ke dalam rumah. "Mi, nanti tolong cuci singkongnya ya. Aku mau mandi dulu, antara mau aku buat kolek," ucap Rita saat melewati Bi Inah yang membersihkan ruang tamu. "Baiknya." Bi Inah pun langsung menerima kantong plastik yang dibawa Pak Dadang. "Nanti kalau Nyonya nyari, saya mau jemput Mas Braham ke kantor ya," ucap Pak Dadang ke Bi Inah. "Iya, tapi Mas Braham kan bawa mobil sendiri tadi. Kenapa minta dijemput?" tanya Bi Inah bingung. "Mana saya tahu Bi, saya juga enggak tahu," ucap Pak Dadang yang memilih keluar dari rumah dan segera menjemput anak majikannya. Bi Inah memilih pergi ke dapur untuk membersihkan singkong yang tadi disuruh majikannya. "Dipotong-potong sekalian ya Bik, terus direbus," ucap Rita yang tiba-tiba sudah ke dapur dengan berganti pakaian. Mungkin tadi dia tidak mandi, hanya mengganti baju. Karena percuma mandi pun dia akan kegerahan karena masih mau berkeringat lagi. "Iyanya, ini singkong beli di mananya? Kok besar banget?" tanya Bisumi. "Panen sendiri Bik, tadi nganterin Ayu pulang ke rumah terus aku diajak ke kebunnya di belakang rumah, banyak banget tanaman sayurnya Lobi. Aku juga ikut metik buah tomat tadi," Rita bercerita dengan antusias. "Wah, pasti menyenangkan ya Nyah. Terus yang nyabutin singkong siapanya?" tanya Bi Inah. "Pak Dadang Bi, dia sampai terjungkal ke belakang tadi, haha," ucap Rita sambil tertawa kalau ingat perjuangan Pak Dadang. "Ya Allah, sampai jatuh. Tapi pasti bagusnya jatuhnya kayak gajah ya kan, badannya besar, hahaha," ucap Bi Inah yang juga ikut tertawa membayangkan Pak Dadang saat jatuh. "Iya Bi, aku sampai sakit perutku ketawa," ucap Rita. "Ambil santan sama gula merahnya bersama daun pandan sekalian. Ini singkongnya sudah mau masak," ucap Rita yang memijat singkongnya sudah empuk. Bi Inah pun mengambil santan, gula merah dan pandan di dalam kulkas yang memang selalu tersedia, lalu menyerahkan ke majikannya. Rita begitu bahagia saat memasak, entah karena apa, tapi semenjak ia kenal dengan Ayu hari-harinya sedikit lebih berwarna. Terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Rita yang mendengar pun bingung karena masih terlalu siang masak ia anaknya pulang. "Siapa ya Bik?" tanya Rita. "Sepertinya Mas Braham Buk, tadi Pak Dadang disuruh jemput ke kantor," ucap Bi Inah memberitahu. "Tumben banget udah pulang, minta dijemput lagi," ucap Rita yang menyicipi koleknya, dan setelah rasanya sudah pas dia mematikan kompor lalu mengambil mangkuk buat wadah kolek. Ia tidak sabar ingin menyicipi. "Assalamualaikum," ucap Abraham yang menghampiri Rita di dapur. "Waalaikumsalam. Tumben nak udah pulang, lesu banget," ucap Rita yang memperhatikan Abraham saat jalan mendekatinya. "Iya mah, kepalaku pusing banget." "Oh iya, Ayu di mana mah, kok nggak kelihatan?" tanya Abraham saat duduk di bangku yang memang tersedia meja yang langsung menghadap dapur. "Ayu pulang ke rumahnya nak.
Iya masa ingin pulang ke rumah Jeti mama antar di pulang ke rumah. Ucap Rita yang juga duduk di sebelah Abraham. Kok mama biarin sih? Kan Ayu baru saja pulih mah kondisinya. Terus siapa yang nemenin? Nanti kalau ada apa-apa gimana? Abraham berbicara panjang lebar karena sangat khawatir dengan kondisi Ayu. Mama enggak mau maksa Ayu nak. Biarkan dia nanti dia malah merasa terkekang karena kita. Lagian ada tetangganya. Tadi juga bilang mau nyuruh temannya buat nemenin di sana kok. Ucap Rita yang heran karena Abraham sekarang sangat posesif dengan Ayu sekarang. Apakah Abraham sudah mempunyai rasa ya terhadap Ayu? Ucap Rita dalam hati sambil memperhatikan wajah Abraham dengan intens. Kenapa mama liatin Abraham kayak gitu? Tanya Abraham karena mamanya dari tadi memperhatikannya. Enggak, papa cuma lihat aja. Anak mama sepertinya sedang jatuh cinta. Ucap Rita sambil cekikikan. Dari mana mama tahu? Tanya Abraham yang salah tingkah. Taulah, udah nih cobain kolek buatan mama. Ketelanya Fris nyabut di kebun Ayu. Hihi. Ucap Rita yang kembali cekikikan menggoda anaknya. Abraham pun menatap malas mamanya lalu beralih ke mangkuk yang berisi kolek yang masih hangat. Abraham pun menyendokkan sedikit mencicipinya terlebih dahulu. Enak. Siapa tahu bisa buat kepalaku mendingan. Ucap Abraham yang terus menyendokkan kolek ke mulutnya. Rita yang melihat Abraham makan dengan lahap pun tersenyum. Ternyata benih cinta membuat orang menjadi berubah ya, ucap Rita dalam hati. Ayu terbangun dari tidurnya karena ada panggilan telepon. Ia mengerkapkan matanya dan melihat siapa yang menghubunginya. Untuk sesaat Ayu ragu mengangkat panggilan telepon itu. Lama ia memandang sampai panggilan telepon mati dan tidak lama pesan masuk. Yoga, datang sekarang di tempat biasa, isi pesan dari Yoga. Ayu berpikir sejenak apakah ia harus melanjutkan pekerjaannya atau berhenti. Tapi Yoga masih memiliki kartu asnya. Ayu mencoba mencari cara bagaimana ia harus menghapus video yang ada di ponsel Yoga. Apa aku coba kasih dia obat tidur ya, gumam Ayu sambil berpikir keras. Tapi dia tidak selalu minum atau makan. Tapi aku coba sajalah, aku harus menghentikan ini, aku ingin Jeti yang lebih baik. Ucap Ayu menguatkan diri. Ayu pun membalas pesan dari Yoga. Ayu, iya kak, maaf tadi Ayu lagi di kamar mandi. Yoga, oke, aku tunggu cepat datang. Ayu pun bersiap-siap untuk berangkat menemui Yoga. Sebenarnya ia masih kurang fit tapi demi misinya dia harus mencoba untuk kuat. Setelah rapi Ayu pun mengambil hoodie oversize dan kunci motornya. Motor yang sudah 3 hari ini ia tidak pakai. Sebelum menemui Yoga Ayu mampir terlebih dahulu ke apotik untuk membeli obat tidur. Siapa tahu ada kesempatan nanti. Sampai di tempat Ayu pun langsung mengetuk pintu kamar Yoga. Masuk saja, ucap Yoga dari dalam. Ayu pun masuk dengan sangat gugup karena akan menjalankan misi yang menurutnya sangat berbahaya. Ayo duduk sini. Yoga menepuk sofa di sebelahnya. Ayu berjalan pelan sambil memperhatikan di meja ada secangkir kopi. Semoga nanti ada kesempatan. Sampai di dekat Yoga Ayu pun duduk, dan Yoga pun langsung memeluk Ayu dari samping. Ayu sangat terkejut karena Yoga selalu beraksi tanpa aba-aba. Kakak belum mandi ya kok bau, ucap Ayu pura-pura, aku mau nyium alkohol, imbuh Ayu. Sebenarnya Ayu bisa menahan bau alkohol namun itu hanya untuk membuat Yoga pergi mandi. Masak sih? Enggakah biasanya juga kamu enggak pernah protes? Ucap Yoga sambil mengendus tubuhnya. Tapi beneran kak kalau hari ini bau banget. Aku kan habis diopname kak selama 2 hari. Ucap Ayu memelas wajahnya. Yoga yang tidak mau berlama-lama dan ingin segera memakan Ayu pun langsung beranjak pergi ke kamar mandi. Ayu yang mendapatkan kesempatan emas pun buru-buru mengambil obat itu di dalam tas lalu menaruhnya di cangkir kopi Yoga. Buru-buru Ayu menyimpan wadahnya dan mengaduknya dengan tangan karena tidak ada sendok. Bismillah ya Allah bantu Ayu ya Allah, ucap Ayu dalam hati. Tidak lama pintu kamar mandi pun terbuka dan menampakkan Yok yang sudah segar. Ia keluar menggunakan betrok. Jantung Ayu terasa seperti ingin melompat dari tempatnya karena saking cepatnya berdetak. Yoga meminum kopinya begitu ia duduk kembali di sofa. Ayu pura-pura tersenyum melihat Yoga. Kalau gini kan harum, ucap Ayu menggoda Yoga. Kalau gitu kita mulai sekarang ya, ucap Yoga yang langsung memindahkan tubuh Ayu ke pangkuannya. Yoga meremas kedua gunung kembar Ayu yang masih tertutup hoodie dan juga baju serta wadah di dalamnya. Satu tangan Yoga meremas bongkahan besar bagian belakang milik Ayu.
Karena sentuhan itu Ayu pun tidak bisa untuk menahan desahannya. Ayu melenguh karena Yoga sudah menyingkap hoodie Ayu menaikkan ke atas dan menjilati puting yang kemerahan itu. Dijilat dan dihisapnya dengan raku seperti anak yang lama tidak menyusu. Yoga tidak sabar, ia pun langsung melepas pakaian Ayu dan membuangnya ke segala arah. Kak, desahan Ayu lagi-lagi lolos. Entah kenapa Yoga hari ini memperlakukannya begitu lembut berbeda dari biasanya. Entah karena ia kebanyakan minum alkohol, atau tidak, yang jelas tidak seperti biasanya. Mereka melakukan pemanasan hampir 10 menit. Ayu menunggu, kenapa belum terlihat reaksinya. Ayu tidak lagi menikmati setiap sentuhan yang diberikan Yoga. Yoga menggeleng-gelengkan kepalanya seperti menahan kantuk. Kenapa aku jadi ngantuk kayak gini, gumam Yoga lirih. Ngantuk? Terus gimana dong kakak nanggung? Ucap Ayu pura-pura menggoda Yoga. Ayo yuk cepat kamu pasang karetnya, kita selesaikan segera. Aku udah nggak tahan ingin mengungkungmu. Ucap Yoga yang tidak sabar, namun berkali-kali ia menyadarkan dirinya yang sepertinya sudah mengantuk berat. Ayu mengolor waktu dengan memasangkan pengamannya sangat pelan ke pusaka Yoga yang menegang. Yoga sudah tidak sabar dan langsung mencopot celana Ayu dan mendorong Ayu ke ranjang. Tanpa aba-aba Yoga langsung memasukkan pusakanya ke liang Ayu yang sudah agak basah. Ah, desah Yoga karena miliknya sudah masuk ke milik Ayu. Kak, pelan-pelan. Ucap Ayu merintih karena Yoga mulai kasar memasukkannya dan memompa dengan menghentak-hentakan sangat keras sampai Ayu menahan ngilu di dalam tubuhnya karena hentakan Yoga yang sangat keras. Kak, pelan. Ayu sampai meneteskan air matanya karena kebrutalan Yoga. Kenapa Yoga belum tertidur juga padahal sudah hampir 20 menit. Ayu pun meremas spray dengan kuat karena merasakan sakit di bagian intinya. Tiba-tiba perlahan Yoga menggenjot tubuh Ayu pelan. Pelan dan ambruk di atas tubuh Ayu dengan masih tubuhnya menyatu dengan tubuh Ayu. Kak Yoga, Kak bangun. Ucap Ayu menepuk-nepuk punggung Yoga. Tidak ada respon. Ayu pun langsung mendorong tubuh Yoga agar jatuh ke ranjang. Yoga pun terlentang dengan tubuh yang sudah lunglai. Ayu buru-buru membersihkan dirinya di kamar mandi dan memakai bajunya kembali. Ia mencari ponsel Yoga terlebih dahulu dan saat menemukannya, ia mencoba membuka locknya di kasih sandi. Ya, pakai dikasih sandi segala lagi. Ayu pun teringat bisa menggunakan sidik jari pemilik. Ayu langsung menempelkan jari Yoga di ponselnya dan terbuka. Ayu bernafas lega. Ia pun buru-buru mencari videonya. Astaga, banyak banget video yang dia simpan. Dan gak cuma dengan aku, ternyata banyak wanita lainnya. Apa jangan-jangan dia juga menjebaknya sepertiku ya? Gumam Ayu sendirian sambil terus mencari video dirinya dan Yoga. Ketemu, semoga dia gak punya salinan di laptop. Ucap Ayu yang langsung menghapus video itu. Setelah dilihat tidak ada foto atau video dia lagi, Ayu pun langsung keluar meninggalkan Yoga yang masih telanjang di atas ranjang. Saat keluar dari hotel, Ayu bertemu dengan perempuan memakai baju kekurangan bahan dan terlihat seperti mabuk. Ia berusaha menyeimbangkan tubuhnya agar bisa berjalan. Tiba-tiba Ayu mempunyai ide. Mula-mula Ayu mendekati perempuan itu yang memang sepertinya seorang wanita malam. Biar Ayu bantu tante. Di mana kamar tante? Tanya Ayu lembut yang ingin merangkul tubuh perempuan itu. Kamu siapa? Tanya perempuan itu yang masih setengah sadar. Saya pegawai baru di sini tante. Biar saya bantu menuju kamar milik tante. Ucap Ayu berbohong. Perempuan itu pun tidak lagi menolak. Ayu pun tersenyum jahat.